Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang satu ini, Allah Jalla wa Ala menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan selalu menganggap diri ini kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah mengatakan, tidak ada dari kalian yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan semua kalian kebanyakan nikmat dari Allah. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka sekali lagi, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, sejatinya kita tidak kekurangan nikmat dari Allah. Justru kita kebanyakan nikmat dari Allah. Akan tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah kita kebanyakan nikmat, namun kekurangan syukur dan terlalu kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kalau kita membuka dan membaca surat Ar-Rahman, sungguh kita tersipu malu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebanyak 33 kali di dalam surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulangi kepada kita firman-Nya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebanyak 33 kali jemaah. Allah berfirman kepada kita, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sedalam itu Allah Jalla wa'ala menegur dan menyadarkan kita. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiya syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang berfirman demikian adalah yang selama ini memberikan nikmat mata, tangan, jantung, nafas. Bahkan di saat kita sedang bermaksiat, Allah mengirimkan oksigen, kemudian oksigen tersebut kita hirup dan kita gunakan untuk berzina, untuk minum khamar, untuk judol, untuk nonton hal-hal yang tidak sepantasnya ditonton oleh seorang yang takut kepada Allah di HP-nya. Nah, di saat dia sedang miskin meminta rezeki kepada Allah, Allah anugerahkan rezeki untuknya, kemudian dia gunakan untuk berzina, main judi, ke diskotik, dan bermaksiat lainnya. Maka ketika Allah mengatakan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan juga berfirman, wa qalilum min ibadiya syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka ini adalah teguran yang sangat dalam maknanya dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Tawwab, bikulli syai'in alim. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, diriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih. Dikatakan di dalam hadis yang mauquf tersebut, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya kita melihat yang muslim ada yang kaya dan ada yang miskin. Sebagaimana orang kafir ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Yang muslim ada yang sehat dan ada yang sedang menderita sakit. Yang kafir juga demikian. Sebagaimana yang muslim ada yang sampai hari ini masih bujang lapuk. Yang kafir juga ada yang masih bujang lapuk sampai hari ini. Ya, karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Wa la yu'ti din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama
itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Tahukah nikmat agama yang paling besar jemaah? Yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah di dalam surat Yunus. Yaitu firman Allah Jalla wa'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bangga dan bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Qayyim, laqad darat aqwalus salaf fi anna al-murada bihima ni'matul islami was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama salaf dahulu bahwasanya ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan falyafrahu. Barang siapa yang telah dianugerahkan oleh Allah, hendaknya dia gembira, bangga, bahagia. Bukan justru kecewa. Kenapa terlalu cepat hijrah? Hah? Yang justru kecewa, kenapa terlalu cepat tahu riba haram. Orang lain tahu riba haram setelah mereka kaya dengan riba. Gua belum sempat kaya udah tahu haram. Iya. Yang lebih parah lagi adalah mereka yang menyalahkan, mengkambing hitamkan nikmat Islam dan sunnah atas hilangnya sebagai nikmat dunia yang pernah ia miliki. Atau karena ada sebagai nikmat dunia yang dia inginkan dan dia belum mendapatkannya. Maka sebagian mereka mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan untuknya. Semestinya Allah mengatakan falyafrahu. Dia gembira, bangga. Wa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat Islam dan as-sunnah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dunia beserta isinya jangankan dibandingkan dengan al-Islam dan as-sunnah. Hanya dengan 2 rakaat qabliyah subuh saja tidak ada nilainya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raqatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Hari ini banyak orang yang menangis, banyak orang bersedih karena dia sedang jatuh miskin setelah sebelumnya jatuh kaya. Sebelumnya dia kaya. Sekarang dia menjadi pengusaha biasa setelah sebelumnya menjadi pengusaha hebat. Sekarang dia menjadi developer biasa setelah sebelumnya menjadi developer kelas kakap dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah bersedih, pernah puluhan tahun kehilangan sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan puluhan tahun sebelumnya dia tidak tahu apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa itu syirik, dan apa itu bid'ah. Nah, oleh karenanya Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu di dalam urusan agama kami. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Semua musibah itu ringan, kecuali musibah di dalam urusan agama. Itulah musibah yang sesungguhnya. Siapa hari ini yang menganggap dirinya telah mendapatkan musibah karena terluput dari 2 rakaat qabliyah subuh? Tidak ada yang menganggap dirinya sedang mendapatkan musibah kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Tapi ana yakin seandainya teman-teman, mungkin nggak hanya antum, ana juga mungkin ya, seandainya setiap bulan kita kehilangan uang 1 miliar, tantrum di media sosial. Iya, meledak-ledak setiap hari di profil media sosial. Akan tidak ada yang lebih musibah daripada dia. Dan bayangkan kalau setiap hari ada dari kita yang kehilangan uang 1 miliar. Mungkin dia langsung jatuh stroke dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diopname. Tetapi hampir setiap hari terluput dari salat witir. Nggak pernah salat malam kecuali di bulan Ramadan. Itu pun kalau nggak COVID. Kalau COVID pun hilang juga salat malam ya. Ya, hampir setiap hari terluput dari 2 rakaat qabliyah subuh. Bahkan ada yang hampir setiap hari nggak pernah sholat 5 waktu berjamaah. Tidak pernah menganggap dirinya mendapatkan musibah.
Maka Imam Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Semua musibah itu ringan kecuali musibah di dalam urusan agama. Maka di dalam hadis yang mauquf tadi, sebagian sahabat mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita pada malam hari ini di antara maghrib dan isya untuk kembali melanjutkan talabul ilm, at-tafaqquh fid din dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW seputar fitan huru-hara yang menimpa umat beliau di akhir zaman dari kitab Sahihul Bukhari, merupakan dari nikmat agama yang Allah anugerahkan untuk kita dan wajib kita syukuri. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dan kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang fitnah huru-hara yang menimpa umat beliau di akhir zaman dan solusinya dari beliau agar kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, walamani ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang bahagia, yang sukses, yang selamat itu adalah yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya as-sa'id, yang bahagia, yang sukses, yang selamat itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang sa'id itu, yang sukses, yang bahagia, yang selamat itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan orang yang tatkala diberikan ujian, dia bersabar fawaha, aduhai bahagia dan beruntungnya dia. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang huru-hara akhir zaman yang telah kita baca, hampir semuanya, bahkan semuanya telah kita lihat di masa ini. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Bahkan berkali lipat lebih besar dari apa yang telah Nabi kabarkan. Berkali lipat lebih besar dari apa yang telah Nabi SAW kabarkan. Memang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yati zamanu illa walladhi ba'dahu syarru min. Sungguh tidak datang suatu masa kecuali yang datang setelahnya jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Kalau hari ini kita mendengar dan melihat anak yang masih duduk di bangku SMP sudah tahu zina, maka bayangkan di kemudian hari. Bahkan hari ini masih duduk di bangku SD sudah tahu zina. Maka bayangkan bagaimana kondisi 10, 20 atau 50 tahun ke depan di masa anak cucu kita. Apabila kita tidak membekali iman dan amal soleh untuk mereka. Belum tadi pagi anak duduk diundang ngopi oleh salah satu sahabat anak di Bintaro. Beliau punya restoran. Ditelepon untuk di booking. Dan terus terang mereka mengatakan kami grup LGBT perempuan mau buat acara di depan Anda untuk tanggal sekian. Terus terang mengaku sebagai LGBT dari kaum wanita tanpa ada rasa malu. Gimana tuh? Hari ini jemaah. Terus terang langsung mengatakan kami LGBT dari kalangan kaum wanita ingin buat acara di depan Anda. Bulan ini tanggal sekian. Allah yang jawab partner beliau. Ya. Partner beliau masih awam. Sampai partner ini menjawab, seliberal-liberal saya tidak akan membolehkan kalian di tempatku. Jawab seliberal-liberal saya nggak menerima kaum LGBT. Ya, emang partner beliau ini sholatnya juga masih bolong-bolong. Ya. Iya, tapi lihat fitrah. Dia masih ada fitrah muslim ya. Dia menjawab, saya masih ingat sekali. Ya, baru tadi pagi beliau sampaikan. Liberal saya tidak terima kaum LGBT. Nah, terus terang ngaku LGBT jamaah. Na'udzubillah min dzalik.
Sungguh benar apa yang Nabi katakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu masa kecuali yang datang setelah lebih buruk dari itu. Sekarang tidaklah kita keluar dari masjid ini dan mengangkat satu langkah dari kaki kita kecuali kita melihat di sana Allah dimaksiati dengan syirik, dengan bid'ah atau dengan maksiat. Nah, makanya Nabi SAW menggambarkan fitnah di akhir zaman itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi jauh hari sebelum beliau wafat, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah mengeluarkan statement padahal beliau hidup di Madinah. Ya, hidup di Madinah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beliau telah mengeluarkan sebuah statement, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Karena di masa yang sudah penuh fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Bagaimana potongan malam yang sangat gelap, jemaah? Kalau kita menempuh sebuah perjalanan di dalam potongan malam yang sangat gelap. Dan keumuman perjalanan di masa itu adalah membelah padang pasir yang tidak bertepi, beratapkan langit. Sedikit salah melangkah, mungkin dia akan jatuh ke jurang. Dia akan diterkam oleh binatang buas. Atau akan dirampok oleh perampok. Demikianlah di masa fitnah. Seorang muslim sedikit salah melangkah, dia akan berpindah dari tauhid ke syirik. Sedikit dia salah melangkah, dia akan bergeser dari sunnah kepada bid'ah. Sedikit salah melangkah, dia akan berubah yang tadinya orang soleh menjadi pelaku maksiat. Anda mengenal seorang santri hafidh 30 juz Al-Quran. Imam salat 5 waktu di sebuah masjid di Jabodetabek ini. Sekarang menjadi kaum LGBT dan gabung dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu salamun afiyah. Nah, Nabi katakan, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafir. Di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore hari dia sudah kafir. Hanya antara pagi dan sore. Ada juga yang Nabi katakan, yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Di sore hari dia masih mukmin, tetapi di pagi hari dia sudah kafir. Apa sebabnya? Kurangnya kajian, sedikitnya ustadz di tengah-tengah dia? Bukan. Sebab utamanya Nabi katakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Hanya demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini, seseorang rela menukarkan tauhid dengan syirik. Rela menjual sunnah dengan bid'ah. Rela menukarkan kesolehan dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kita baca bab yang berikutnya dari Kitabul Fitan di dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab yang ke-16. Babu qaulin Nabi SAW. Al-fitnatu min qibali al-masyriq. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kertas. InsyaAllah kita bacakan antara adzan dan iqamah insyaAllah. Bab tentang sabda Nabi SAW. Fitnah itu datang dari arah timur. Saya kira sebagian jamaah mungkin sudah familiar dengan hadis Nabi SAW ini. Kata beliau, haddatsani, kita bacakan dulu hadis-hadisnya. Haddatsani Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Hisyam bin Yusuf. Qala an Ma'mar, qala an Zuhri an Salim an Abish, anin Nabi SAW. Beliau menyebutkan sanad hadis sampai ke Salim. Salim dari ayahnya. Siapa maksudnya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya anak namanya Salim. Salah satu dari 7 ulama tersohor di kota Madinah. Dan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan untuk Umar anak keturunan dari kalangan ulama yang tidak Allah anugerahkan untuk para sahabat lainnya. Tidak semua sahabat Nabi punya anak sahabat. Dan tidak semua mereka punya cucu dan cicit dari kalangan ulama. Kecuali segelintir dari mereka, di antara Umar. Umar, orang nomor 2 dari umat ini. Ya, anaknya Abdullah, sahabat Nabi juga. Satu dari 4 sahabat Nabi yang keempat-empatnya bernama Abdullah dengan umur yang masih muda dan sudah menjadi ulama. Dan umur mereka belum genap 30 tahun. Nah, beliau punya anak perempuan namanya Hafsah. Justru menjadi istri Nabi SAW. Nah,
Beliau punya cucu namanya Salim, anaknya Abdullah. Merupakan salah satu dari ulama Madinah yang paling berilmu. Bahkan Abdullah ini punya budak namanya Nafi'. Dan budaknya yang bernama Nafi' lebih berilmu daripada anak kandung beliau sendiri yang bernama Salim. Menunjukkan ilmu bukan dengan warisan. Budak beliau lebih berilmu daripada Salim. Makanya Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Malik an-Nafi' an Ibni Umar silsilatun zahabiyah. Apabila engkau mendapatkan sebuah hadis yang sanadnya dari Malik dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar, maka ketahuilah itu sanadnya emas. Sanad hadis yang emas. Nah, baik. Beliau menyampaikan dari ayahnya Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Anhu qama ila janbil mimbar. Bahwasanya Nabi SAW suatu ketika berdiri di samping mimbar di dalam Masjid Nabawi. Kemudian beliau bersabda, al-fitnatu hahuna, al-fitnatu hahuna. Fitnah itu muncul dari sini. Fitnah itu muncul dari sini. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Yaitu dari arah terbitnya tanduk syaitan. Dalam riwayat yang lain, qarnu syams. Atau beliau mengatakan tanduknya matahari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis berikutnya masih dari Abdullah bin Umar bahwa beliau mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa huwa mustaqbilunil masyriq, dan Nabi dalam keadaan menghadap ke arah timur Madinah. Semua jamaah boleh buka peta Timur Tengah. Timurnya Madinah adalah Irak. Ya. Timurnya Madinah di masa Nabi sampai hari ini adalah Irak. Yaqul ala innal fitnata hahuna. Sesungguhnya fitnah itu muncul dari sini. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Dari tempat munculnya, terbitnya tanduk syaitan. Hadis berikutnya, kita bacakan dulu hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Azhar bin Sa'ad qala ani bin Aun qala an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kalau dua hadis tadi, ya, hadis pertama dari Salim dari Abdullah. Hadis kedua dan ketiga dari Nafi' dan dari Abdullah. Menunjukkan beliau memiliki dua murid yang meriwayatkan hadis ini. Satunya anak kandungnya sendiri dan satunya lagi budak. Indahnya rumah tangga dengan ilmu agama. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa Nabi SAW suatu ketika berdoa, Allahumma barik lana fi syamina. Boleh juga dibaca fi syamina. Ya Allah, berkahilah Syam kami. Syam itu Palestina, Suriah dan sekitarnya. Itu disebut dengan Syam. Ya. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Yaman satu-satunya negara Islam yang masuk Islam tanpa perang. Yang lainnya semua dengan perang. Ya. Mesir dengan perang. Jazair dengan perang. Libya dengan perang. Di masa Nabi dan setelahnya. Syam dengan perang. Ya. Mana lagi? Bahrain dengan perang. Nah, juga. Yang lain semuanya dengan perang. Yang disebut dengan negara Arab sekarang semuanya berubah jadi Islam setelah diperangi. Baik di masa Khulafa ar-Rasyidin ataukah setelah itu. Maksudnya di luar Mekah dan Madinah. Nah, kecuali Yaman. Dari semenjak masa Nabi dan di masa Khulafa ar-Rasyidin mereka masuk Islam tanpa ada peperangan. Nah, mereka datang satu demi satu ke Madinah ya, dan ke Mekah. Kemudian masuk Islam dari mulai Ad-Dawsi, kemudian Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari, ya, dan beberapa sahabat Nabi SAW lainnya. Dan semenjak Nabi masih ada di Madinah, sebelum beliau wafat, beliau telah mengutus 3 sahabat yang untuk berdakwah di negeri Yaman. Yang pertama, Mu'ad bin Jabal. Yang kedua, Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari. Dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mayoritas penduduk Yaman di masa Nabi SAW adalah ahlul kitab. Yahudi dan Nasara. Nah, kemudian ya, dengan berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak dari mereka masuk Islam sampai hari ini menjadi negara
Islam. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, mendengar doa Nabi tersebut, maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah wa fi najdina. Wahai Rasulullah, doakan juga keberkahan untuk najd kami. Najd di dalam bahasa Arab secara etimologi, ya, boleh dibuka semua buku-buku yang berbicara tentang bahasa Arab. Boleh juga dibuka syarah Sahih Bukhari dari Fathul Bari. Secara etimologi, kalimat najd itu bermakna martafa minal ard. Setiap daratan bumi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi najd di masa dahulu itu sebutan untuk perataran bumi yang lebih tinggi. Bukan nama untuk sebuah kota. Bukan juga nama untuk sebuah negeri. Nah, ini dapat dilihat dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya. Wahai Rasulullah, doakan juga untuk najd kami. Maka Nabi kembali mengulangi doanya, ya Allah berkahilah Syam kami, ya Allah berkahilah Yaman kami. Ya, enggak ada ya, Konoha kami, Wakanda kami. Nah, qalu, dan semoga Allah berkahi. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Kembali ada yang mengulangi, wahai Rasulullah juga untuk najd kami. Nabi kembali ya mengulangi doanya dan tidak mengucapkan untuk najd. Yang ketiga kalinya Nabi mengatakan hunalika zalazil wal fitan. Di sanalah muncul gempa ya, wal fitan, berbagai fitnah. Dan memang para ulama di dalam sejarah menyebutkan Khawarij munculnya dari Irak. Mereka lah yang membunuh Utsman bin Affan, melengsarkan Utsman bin Affan. Dan mereka juga yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Dan di Irak, di Kufah saat itu. Nah, wabiha yatlu'u qarnu syaitan, dan di sanalah muncul terbit tanduknya syaitan. Hadis yang terakhir beliau sebutkan setelah beliau menyampaikan sanad kepada Abdullah bin Umar. Sa'id bin Jubair mengatakan, suatu ketika Abdullah bin Umar keluar bertemu dengan kami. Farajauna an yuhadditsana haditsan hasana. Karena kami melihat Abdullah bin Umar seorang sahabat Nabi datang, kami berharap beliau akan menyampaikan sebuah hadis yang indah untuk kami. Ini menerangkan kepada kita semangatnya ulama dahulu yang mereka inginkan, keinginan utama mereka ketika bertemu orang berilmu adalah mendengarkan hadis-hadis Nabi yang telah mereka dapatkan dari Nabi atau dari guru mereka. Ketika kami melihat Abdullah bin Umar keluar ke arah kami, kami langsung berharap beliau akan menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada kami. Ini penuntut ilmu agama di masa dahulu. Penuntut ilmu agama di masa sekarang kalau jumpa ustadz target utamanya selfie. Sungguh beda antara salafi dan selfie. Ya, target utamanya, ya kadang ustadz udah naik mobil, ya, udah mutlak dikejar, ditunggu. Begitu datang cuma untuk selfie. Jazakallahu khairan ustadz. Kirain mau curhat masalah rumah tangga, rupanya cuma minta selfie. Ya, tidak seyogyanya demikian. Apa manfaatnya dan apa ruginya seseorang tidak selfie dengan seorang syekh sekalipun, dengan seorang ulama sekalipun. Apakah selfie yang dia dengan seorang syekh memberatkan timbangan amal solehnya? Tidak. Justru dikhawatirkan itu bagian dari ghulu. Kenapa dia khususkan orang soleh? Ya kan? Khawatirnya adalah itu sikap ghulu terhadap orang yang berilmu. Ulama salaf dahulu kalau bertemu dengan orang yang berilmu, tujuan utama mereka untuk mengambil hadis Nabi SAW, untuk mengambil ilmu agama. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu agama. Satu hadis, bahkan Abu Hurairah mengatakan satu bab dari ilmu yang kami pelajari, baik bab itu bab yang diamalkan ataukah tidak, karena ada bab-bab ilmu kan cuma sekedar tentang berita dan sebagainya. Itu lebih kami sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ilmu agama. Maka fabadarana ilaihi rajulun. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendahului kami untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar. Betapa semangatnya mereka. Ya, berlomba-lomba siapa yang duluan berjumpa dengan Abdullah bin Umar untuk menagih hadis-hadis Nabi SAW.
Faqal, kemudian orang tersebut berkata, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar. Hadisna anil qital fil fitnah. Tolong sampaikan kepada kami sebuah hadis Nabi tentang perang yang terjadi di masa fitnah. Perang bukan antara mukmin dengan kafir, tapi justru ya antara mukmin dengan mukmin, dan motifnya bukan untuk menegakkan tauhid, tetapi justru karena unsur dunia. Maka beliau atau sebelum beliau menjawab, orang ini membacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang-orang kafir sehingga tidak lagi terjadi fitnah di dunia ini. Dan telah kita bahas di awal kajian kitab ini, bahwa kalimat fitnah dalam bahasa Al-Quran ada 12 maknanya kan. Di antara makna fitnah di dalam Al-Quran, dan itu sangat sering disebutkan, adalah syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah syirik itu lebih buruk daripada pembunuhan. Nah, yang seringkali orang menggunakan ayat ini ketika dia difitnah oleh orang lain. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah dalam ayat itu adalah kesyirikan. Karena pembunuhan walaupun dosa besar tetapi masih di bawah syirik. Demikian juga dengan makna fitnah dalam ayat ini. Faqal, melihat orang ini membacakan ayat ini, maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, hal tadri mal fitnah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah? Thaqilat ka umk. Innama kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqatilul musyrikin wa kana ad-dukhul fi dinihim fitnah. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir. Dan masuk ke dalam agama orang kafir setelah sebelumnya muslim, itu yang dimaksud dengan fitnah. Maksudnya menjadi kufur. Menjadi pelaku syirik. Walaysa qitalikum 'alal mulk. Tidak seperti peperangan yang kalian lakukan hari ini hanya untuk memperebutkan kerajaan dan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, 4 hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bab yang ke-16 ini, dengan judul yang beliau angkat yang merupakan potongan dari hadis, fitnah itu muncul dari timur. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini dan yang semana dengan ini seringkali dipakai oleh sebagian orang yang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena beliau berasal dari Najd. Berasal dari Najd. Ya, tuh hadis Nabi jelas. Dari Najd lah keluar tanduk syaitan. Tuh syaitannya Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Maka dijawab oleh para ulama. Sebelum kita jawab, kita katakan terlebih dahulu. Silahkan buka syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kira semua orang yang teriak-teriak Wahabi hari ini sepakat Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan Wahabi. Atau ada yang berani mengatakan boleh juga mulai terpapar aliran Wahabi? Hah? Yang hari ini teriak-teriak Wahabi, ana yakin 100%. Tidak ada yang menganggap Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i sebagai Wahabi. Nah, dan beliau telah, silahkan lihat penjelasan beliau terhadap hadis ini. Karena sebaik-baik syarah terhadap Sahih Bukhari adalah syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau menegaskan bahwa Najd di dalam bahasa Arab itu adalah kullu ma irtafa minal ard. Setiap daratan bumi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sebutan untuk daratan bumi yang lebih tinggi, bukan sebuah nama untuk suatu tempat, suatu kota atau suatu negeri. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Najd yang Nabi maksud di dalam hadis ini bukanlah Najd di masa ini. Kenapa demikian? Yang pertama, Najd yang ada di masa sekarang ini, di masa Nabi namanya Taif. Maka silakan buka sirah ketika Nabi berdakwah ke Taif. Ya. Kemudian beliau dihujani batu oleh masyarakat Taif sampai berlumuran darah, ya kan? Kemudian datang malaikat menawarkan, kalau kamu izinkan akan aku angkat gunung ini dan aku timpakan kepada mereka. Maka Nabi berdoa, jangan. Aku justru berdoa, ayyukhrijallahu min aslamin man ya'budu syai'a wa la yusyriku bihi syai'a. Man ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berdoa kepada Allah agar Allah lahirkan dari mereka anak keturunan yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, telah datang riwayat yang mentasrih. Di luar Bukhari dan Muslim ada kalimat Iraq.
Ini juga yang ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas ketika ada orang Khawarij bertemu dengan Abdullah bin Abbas di Mekah. Dia bertanya, aku tadi memukul nyamuk sehingga aku terkena darahnya nyamuk. Apakah ini bisa bermasalah untuk ihramku? Apakah dijawab pertanyaan oleh Abdullah bin Abbas? Lihat sikap Abdullah bin Abbas. Karena yang bertanya ini adalah Khawarij. Dan Khawarij di masa dahulu dikenal ekstrim ibadah. Ya. Ekstrim ibadah. Maka kata Abdullah bin Umar, apa yang membuat kalian bertanya tentang yang paling kecil, tetapi tidak membuat kalian bertanya tentang yang lebih besar dari itu? Maksudnya kata para ulama, darah nyamuk kalian tanyakan apa hukumnya dalam ihram. Darah para sahabat Nabi kalian tumpahkan di dalam kota Madinah. Itu maksudnya. Utsman bin Affan meninggal di tangan mereka. Mereka kepung rumahnya. Ali bin Abi Thalib di tangan mereka. Abdurrahman bin Muljim. Ini hafid Al-Quran. Ahli puasa. Ahli sholat malam. Bahkan di masa Umar, dia dipilih oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran. Dikirim dari Madinah oleh Umar ke mana? Ke Amr bin As. Sebagai gubernurnya di Kufah. Aku kirimkan kepadamu orang yang terdekat di sisiku untuk mengajarkan agama Allah Al-Quran. Ini menerangkan kepada kita jamaah bahwasanya tazkiyah, pujian seorang ulama kepada seorang mahasiswa, seorang da'i, seorang penuntut ilmu, seorang ustadz itu tidak menjadikan dia maksum dari kesalahan. Bisa jadi di saat dia dipuji, dia masih baik, masih istiqomah. Setelah yang memujinya meninggal dunia, dia bisa berubah. Yang namanya manusia, ya kan? Contohnya ini Abdurrahman bin Muljam. Di masa Umar, orang dekat dengan Umar. Dan dikirim oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran kepada Amr bin As yang menjadi gubernur di luar Madinah saat itu. Tetapi justru Ali meninggal dunia, tewas mati syahid di tangan dia. Dan tokoh Khawarij. Ini menerangkan kepada kita tazkiyah seorang ulama, pujian seorang ulama kepada seorang da'i, kepada seorang ustaz, seorang syekh, seorang mahasiswa. Bukan berarti dia akan maksum sampai hari kiamat, tidak bisa menyimpang. Nah, Abdurrahman bin Muljam. Ini jawaban Abdullah bin Abbas kepadanya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku telah mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah itu muncul dari Irak. Abdullah bin Abbas. Ya, ini diantara ya, riwayat yang menegaskan bahwa ini masuk dengan Masyriq, timur di sini adalah Irak. Jawaban berikutnya, Nabi tadi dengan jelas mengatakan ketika beliau berdiri di samping mimbar, kata Abdullah bin Umar, mustaqbilunil masyriq. Boleh menghadap ke timur. Silahkan buka peta. Timurnya Madinah adalah Irak. Ya, adalah Badiyatul Irak. Ini juga ditegaskan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini. Di antaranya Al-Imam Khattabi. Ini sudah hidup ratusan tahun sebelumnya beliau. Sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Khattabi sudah ada. Nah, beliau mengatakan dan beliau salah satu ulama Syafi'i. Salah satu ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Ya. Beliau mengatakan, wa man kana bil Madinah kana najduhu badiyatul Iraq wa nawahiha. Najdnya penduduk Madinah itu adalah badiyatul Iraq. Adalah arah Badu Irak dan sekitarnya Irak. Itulah najdnya penduduk Madinah. Nah, ini yang mengatakannya adalah Imam Al-Khattabi. Dan memang iya, Khawarij munculnya dari Irak. Murji'ah juga dari sana. Jahmiyah, Syiah awal munculnya juga dari Irak. Yang mengajak Husain untuk ke Irak dengan alasan akan membaiatnya. Rupanya di tengah perjalanan mereka mengkhianati Husain. Sehingga Husain mati di tangan pasukannya Yazid bin Muawiyah tanpa perintah dari Yazid dan tanpa sepengetahuan ya Yazid bin Muawiyah. Nah, ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah benarnya ucapan sebagian ulama. Di antara Imam Syafi'i, di antara pintu penyimpangan dalam agama ini adalah tidak pahamnya sebagian orang terhadap bahasa Arab. Akhirnya menerjemahkan hadis sesukanya. Pada secara bahasa saja Ibnu Hajar mengatakan tadi Najd itu adalah dataran bumi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Yang kedua, bahwasanya untuk memahami Al-Quran dan hadis, seseorang itu tidak boleh
mencukupkan dengan ilmu sastra Arab yang dia miliki semata. Jangan terlalu pede di dalam mengambil suatu hukum dari sebuah ayat dan hadis sebelum melihat bagaimana penjelasan para ulama yang kehidupan mereka lebih dekat dengan hadis itu daripada kita. Terkhusus para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Abdullah bin Abbas telah menegaskan itu adalah Irak. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang marfu, Syekh Al-Albani mengatakan ada penyebutan Irak. Nah, bisa-bisanya hari ini kalimat Najd ini diarahkan ke Najd yang hari ini. Najd hari ini di masa Nabi namanya Taif. Nah, Taif adalah sebutan Najd hari ini. Justru adalah orang-orang yang Nabi doakan agar Allah lahirkan dari tulang punggung mereka anak keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tatkala beliau berlumuran darah dan bersama beberapa sahabat karena dilempar dengan batu oleh penduduk Taif. Ketika beliau berdakwah ke Taif setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Beliau ingin melihat manakah apakah Taif bisa menjadi pusat dakwah setelah beliau melihat di Makkah sudah tidak kondusif. Justru beliau dilempar dengan batu. Maka datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan dalam perjalanan pulang beliau dari Taif ke Makkah. Kalau engkau izinkan akan aku angkat gunung ini untuk aku timpakan kepada mereka. Kalau kita mendapatkan tawaran seperti itu, apa jawabannya? Kok baru sekarang malaikat setelah aku berdarah kenapa enggak dari sebelumnya? Ya, Nabi mengatakan jangan. Justru aku berharap ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahda wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berdoa berharap kepada Allah agar Allah keluarkan dari tulang punggung mereka anak keturunan yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sesuatu apapun. Dan penjelasan kita ini bukan baru 10, 20 atau 100 tahun yang lalu jamaah. Ini penjelasan sudah datang dari Abdullah bin Abbas. Ini penjelasan sudah datang dari Al-Imam Ibnu Hajar yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Telah datang dari Al-Imam Al-Khattabi yang hidup sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ini sekedar penjelasan ulama di Saudi karena mereka ingin membela Saudi Arabia. Ini amanah ilmiah terhadap hadis Nabi SAW. Ya. Adapun negara Saudi Arabia kita tidak pernah mengatakannya sebagai negara yang maksum. Bahkan kita tidak pernah menjadikan Saudi Arabia sebagai sumber hukum di dalam Islam. Dakwah sunnah selalu menyuruh manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Siapa yang berada di atasnya, dia benar. Siapa yang menyelisihinya, dia dikatakan salah dan keliru walaupun dia tinggal di Madinah. Ulama'nya Madinah seandainya. Imam Malik sendiri mengatakan kullun yu'khad wa yuraddu min qawli illa sahibu hadal qabr, yakni Nabi SAW. Setiap ucapan ulama ada yang bisa diterima dan ada yang harus ditolak. Kecuali ucapannya Nabi SAW pemilik kubur ini. Dan walillahilhamdu wal minnah. Kita tidak pernah mengajak orang untuk meyakini Saudi sebagai negara yang nggak punya dosa. Ya. Namun tentunya pembelaan kita karena di sana ada kiblatnya kaum muslimin. Dan seburuk-buruknya Saudi kita tidak melihat ada negara yang lebih menjaga tauhid dan sunnah. Maksiat tidak dipungkiri ada. Tetapi silakan keliling dari ujung Saudi ke ujung Saudinya. Tidak ada kuburan yang punya nama. Dari semenjak raja pertama sampai hari ini kuburannya sama dengan bentuk kuburan masyarakat yang rakyat jelata. Nggak ada namanya. Tidak ada yang lebih dari 1 jengkal. Tidak ada kuburan yang ditinggikan. Dan tidak ada kelambu di kuburan. Nggak ada orang yasinan setiap malam Jumat pasang kelambu di baki. Nggak ada. Nah, baik kita kumandangkan adzan terlebih dahulu. Kemudian antara adzan dan iqamah kita bacakan pertanyaan-pertanyaan jika ada insyaAllah ta'ala. Allahu Akbar Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وضح. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ada waktu 6 menit kurang lebih antara adzan dan iqamah. Silahkan jika ingin digunakan untuk diskusi dan saling sharing di antara kita. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Bismillah, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa doa beliau untuk kita semua agar dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala dan dijaga, amin ya rabbal alamin, walahu bimithlihi wa ziyadah. Untuk saudara kita yang mendoakan ini, yang serupa dengannya doakan lebih dari apa yang beliau doakan untuk kita. Berapa lama jarak waktu yang diperkirakan doa Nabi SAW atas penduduk Taif? Apakah cepat disegerakan? Semoga jawaban antum bisa menjadi pencerahan dan penyemangat bagi kaum muslimin yang sedang berdoa dalam keadaan sempit. Belum nikah. Belum nikah bagian dari kehidupan yang sempit ya. Belum punya anak atau usaha lainnya, amin ya rabbal alamin. Doa Nabi yang penduduk Taif ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah,
Wallahu a'lam bishawab berapa lama jaraknya. Tapi yang jelas di Fathu Mekah orang masuk Islam berbondong-bondong, baik dari kota Mekah maupun dari luar kota Mekah. Apalagi setelah terjadinya perang Hunain ya di Taif ya. Kemudian Fathu Mekah, Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa ra'aitan nas, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka perbanyaklah tasbih, tahmid dan istighfar kepada Rabbmu. Dan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Aisyah menyebutkan atau Abdullah bin Abbas menyebutkan ini adalah tanda dekatnya wafat Nabi SAW. Ya, kalau kita lihat sejarah dari semenjak Fathu Mekah, manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dari penduduk Mekah maupun dari luar penduduk Mekah. Adapun masyarakat Taif hari ini justru menjadi sumber ulama tauhid. Bahkan kalau kita melihat kitab-kitab yang membahas tentang tauhid, tentang syirik, tentang akidah, ya, di Saudi itu rata-rata dari Taif. Dari Taif yang memberikan perhatian yang luar biasa terhadap dakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Ya. Kemudian ya apa yang beliau sebutkan juga pencerahan dan penyemangat buat kaum muslimin yang sedang berdoa dalam keadaan sempit, ya, belum menikah, belum punya anak atau usaha lainnya. Yang pertama, barakallahu fik, Anda mengingatkan diri Anda dan teman-teman sekalian dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu selalu ada di dalam kebaikan, tidak pernah dia berada di dalam kejelekan. Dan keadaan ini hanya dimiliki oleh mereka yang punya iman. Apabila dia diuji oleh Allah dengan ujian kekayaan, kelapangan, kekayaan Nabi namakan sebagai ujian. Dia bersyukur, menahan dirinya untuk tidak lari dari jalan Allah. Karena syukur adalah kunci segala kebaikan. Dan apabila dia diuji dengan dharra, kemiskinan, kesempitan, dia pun bersabar. Karena sabar adalah kunci segala kebaikan. Dan keadaan ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Yang kedua, Anda ingatkan diri Anda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Unzur ila man wa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Perbanyaklah melihat kepada orang yang jauh di bawah kalian. Seberapa pun musibah yang sedang menimpa kita, Ana yakin kita tidak sendirian di dunia dengan musibah-musibah itu. Bahkan di luar sana masih ada yang lebih buruk dari kita. Ada orang jamaah dari semenjak lahir sampai meninggal dunia, tempat tinggalnya berpindah-pindah dari satu tempat pembuangan sampah ke TPS yang lainnya. Dari semenjak lahir sampai meninggal dunia, tinggalnya di bawah kolong jembatan. Lahir di bawah kolong jembatan, meninggal pun dalam kolong jembatan. Nah, kita nggak sendirian jemaah. Banyak orang yang lebih di bawah kita. Kalau Anda diuji belum punya momongan, belum punya anak kandung, ada orang jangankan anak kandung, anak mertua aja dia belum punya. Antum yang sedih karena belum punya anak kandung setelah sekian nikah, ada kawan kita anak mertua aja dia belum punya. Iya. Atau sebagian wanita diuji karena belum menikah. Sementara dia udah menjadi single senior. Ada wanita justru setelah menikah, dia berangan-angan seandainya seumur hidupnya dia tidak pernah menikah. Kenapa? Karena pernah berlumuran darah dibuat oleh suaminya. Ya. Menjadi korban KDRT. Semua kita memiliki ujian masing-masing. Maka Nabi berpesan, perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian. Dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Agar kalian tidak merendahkan iman Allah di atas kalian. Berikutnya Anda ingatkan diri Anda dan antum semua dengan ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan, "Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafisu fil akhirah." Apabila engkau melihat seseorang telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia di dalam urusan akhirat. Dia memang memiliki ini dan itu, tetapi alhamdulillah aku memiliki salat berjamaah dan dia tidak memilikinya. Ya.
istri yang memang lebih cantik. Ya, tapi cuma satu, saya 4. Enggak ya? Ya, atau istri saya nutup orang dan sebagainya. Apabila engkau melihat, ya, ini bahaya nih pulang kayaknya, ya bakal tidur di luar nih. Ya, jika engkau melihat seseorang telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, fanafisu fil akhirah. Yang terakhir anak ingatkan jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak akan lama di dunia ini jamaah. Sebentar lagi kita semua akan meninggal dunia. Kita sekarang sedang ngantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Hanya saja yang mengerikan kita tidak tahu nomor berapa antrian kita. Bisa jadi salat isya belum dikumandangkan, Allah telah mengambil kita. Sementara satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan tonggak segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat yang kami tempati saat ini. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami yang akan menjadi kampung abadi kami. Waja'alil hayati ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah sisa umur kami ini sebagai kesempatan untuk menambahkan pahala. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai pengistirahatan untuk kami dari segala kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.